Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi kali ini saya mau bahas Lunch ya atau Terra Classic dan ada berita menarik nih ya. Di Twitter banyak yang komen kok si Lunch ini apa ya? Maksa banget untuk jadi $1. Ya iya dong ya. Ya kami sebagai holder loans ya mengharapkan itu ya. Karena ada berita menarik ya, karena USTC ya atau UST-nya loans ya, dia sudah masuk ke Simple X ya atau Simple CC ya, salah satu perusahaan pembayaran ya ada kartu debit lah ya kayak gitulah ya, dan sudah menerima UST ya, karena perjuangan UST dulu nih yang kita perhatikan ya, karena kalau dia sampai repack ya, ini sangat-sangat bagus ya, ini sangat-sangat bagus karena launch bisa saja ke $1 teman-teman ya, bisa saja, tapi saya nggak mau muluk-muluk ya, minimal ke 1000 ya, ke 1000 lah ya, atau ke $100 dulu ya kan, itu sudah lumayan. Makanya mari kita sebarkan berita-berita yang positif terkait launch dan proyeknya. Oke, kita langsung saja ya. Seperti biasa saya mau update market dulu teman-teman, biar kita tahu lah overall untuk market ya. Untuk Bitcoin ya 0,14% terjadi kenaikan, harga tepatnya 30.642, tapi masih harga lama ya, masih harga yang 3 harian ini ya. Untuk Ethereum sama juga ya, jadi harga kurang lebih sama, yang naik kemarin koreksi lagi seperti PP, Solana ya, CFX, Zen ya, yang turun agak signifikan dalam ya itu Lofi ya, karena Lofi ini hampir 200% ya, kenaikan Lofi ini hampir 200% sejak bull pertama teman-teman ya. ARB ya signifikannya sekarang sudah di $1,2 ya. Yang nggak percaya sama ARB ya silahkan, tapi kalau saya, kalian mau bertanya bang kira-kira ARB ini bagus atau enggak, saya bagus ya, ini chain terbesar nomor 4 di dunia. Oke, mengikuti PAU koreksi ya, bond juga koreksi karena sudah naik lama ya, apalagi bong ya, bong ini sudah naik banyak kemarin kalau nggak salah hampir 100% ya, bong naik, ini koreksi dikit-dikit ya, oke lah. Untuk XRP sendiri ya 0,68%, tapi harga lama semua. FTT signifikan ya karena gugatannya terhadap mantan CEO-nya ya, Sam Bankman-Fried ya namanya gitu. Oke, untuk Shiba 0,80% untuk koreksi dan lain-lain seperti biasa masih mengikuti recover ya. Oke, saya mau angkat dulu ya berita terkait ini ya, di Twitter saya sudah publish ya, kalian lihat ya di sini. Jadi Simplex ya atau Simple X ini atau Simple CC ini sudah Terra Classic ya, sorry, USTC ini sudah available ya, sudah tersedia di Simple X teman-teman. Jadi menurut saya wow, ini bagus sekali, bukan lumayan lagi, ini bagus sekali karena tujuan pertama ini mereka untuk up dulu ini Terra USD atau UST ini ya. Dan ada postingan dari Classy ya yang bikin saya kaget semalam asem. Saya kan nggak cek market, tiba-tiba ada postingan ini di Twitter, saya kaget. Astaga, bener nggak ini loan sudah di $1,2 ya? Tapi ini dia seperti berangan-angan. Kira-kira gimana ya? Apa ya? Dia bilang what the first thing ya, apa yang kamu lakukan pertama kalau seandainya lunch tiba-tiba pas buka exchange gini harganya $1,2 asem. Gimana nih teman-teman ya, saya ya dia $500 aja sudah wow, sudah ngeri tuh ya profitnya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya untuk di beritanya. Jadi ini sebagai berita penunjang aja ya teman-teman. Jadi pendiri dari Blaze Token Mox ya, launch untuk kampanye $1 ya. Ini berita penunjang sekali lagi ya. Jadi pendiri Blast Token ya, dia mengolok-olok kampanye launch $1 yang sedang berlangsung. Oke. Jadi di Twitternya ya dia tulis launch ya $1, terus dia hahaha, dia ketawa ya. Terus USDC itu $10, kira-kira seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, kita tetap hargai ininya orang, apa namanya, pendapatnya orang. Biasanya terjadi ya, ditulis-tulis ngenyek gini ya, biasa terjadi ya. Amin ya teman-teman ya. Oke, di sini gerakan tertawa menunjukkan Rietveld ya, mereka melihat kampanye untuk menghidupkan kembali Terra Classic sebagai hal yang konyol ya. Tweet mengejek ya dari Rietveld ini muncul beberapa hari setelah mantan pengembang Lunch ya, Tobias Anderson atau Saradar ini
yang mengejek logika penetapan harga token yang berkorelasi ya dengan Bitcoin. Oke, oke. Tapi terserah ya, kalau saya sebagai Lunch Army ya, saya sebagai peminat atau holdernya Lunch, saya nggak peduli orang mau ngomong apa ya, karena saya ngerti untuk project dan tujuannya. Oke, komunitas secara klasik menegaskan kembali dukungan untuk Lunch, malah merangsang kembali orang untuk atau komunitas dari Lunch untuk mempertegas keyakinan untuk ke $1 ya. Karena ini project jalan terus ya. Dan kalau kita kembali ke masa lalu, kenapa sih sampai exchange bantu? Ya karena exchange masih punya Lunch teman-teman ya, sejak DPEC ya, atau sejak hancur di bulan Mei. Oke, terlepas dari ejakan tersebut ya, komunitas secara klasik telah menegaskan kembali kesediaan mereka untuk terus berupaya menghidupkan kembali Lunch dan USTC ya. Oke, sementara itu beberapa anggota komunitas secara klasik yakin Lunch dapat melampaui target harga $1 ya. Amin, amin, amin. Namun mereka yakin token tidak dapat mencapai prestasi di bawah kepemimpinan saat ini dan tingkat pembakaran yang lambat. Betul, karena kita harus kembali ya ke supply and demand ya. Semakin sedikit ya semakin naik. Oke, jalan untuk menghidupkan Lunch kembali, khususnya komunitas secara klasik telah melalui beberapa inisiatif ya untuk menghidupkan kembali harga Lunch dan USDC ya. Bagi komunitas, langkah paling signifikan untuk meningkatkan harga token adalah mengurangi pasokan yang besar ya. Karena waktu kehancuran kan ada minting teman-teman ya, sehingga membeludak untuk supply dari Terra Classic ini. Nah, di sini menurut data dari CoinGecko, Lunch memiliki supply beredar ya, untuk supply beredarnya sebesar 5,82 triliun token ya. Demikian pula USDC memiliki pasar beredar sebesar 9,79 miliar token. Komunitas secara klasik berencana untuk menghidupkan kembali nilai token melalui pembakaran dan pertaruhan atau staking teman-teman ya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, komunitas secara baru-baru ini mencapai tonggak penting setelah mempertaruhkan atau setelah menstaking 1 triliun token Lunch ya. Demikian pula jumlah token Lunch yang dibakar dari supply telah meroket ya, menurut data dari Lunch Dash ya. Komunitas dan entitas lain seperti Binance telah membakar 61,66 miliar token Lunch. Token yang dibakar telah kehilangan dari pasokan yang beredar selamanya ya. Intinya dibakar teman-teman. Dan pada saat penulisan ini ya, Lunch diperdagangkan di harga 9.14.6, naik 0,46% dalam 24 jam terakhir. Sebaliknya USDC berpindah tangan di 0,01, naik 0,5% dalam beberapa hari terakhir. Perlu disebutkan bahwa Blast ini ya adalah token hyperdeflasi yang baru diluncurkan, yang membakar Shiba dan Blast dalam jumlah besar ya, melalui transaksi jual mingguan, bulanan. Blast membakar 1,69 miliar Shiba dalam satu transaksi. Jadi ada ini pandangan dari CEO dari Blast ini teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Karena kalau saya pribadi ya, semoga secepatnya. Tapi saya yakin kok 2024 tetap bull ya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.